Satu orang tewas dan 5 lainnya luka-luka akibat tertimpa tower musola yang ambruk di Bekasi. Untuk mengetahui perkembangan terkini, sudah bersama kami Indra Setiabudi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Indra, selamat sore. Ya Indra, bagaimana kondisi para korban luka saat ini? Ya, selamat sore Priska dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update terkini terkait proses evakuasi satu korban meninggal dunia yang tertimbun dari coran dari penyanggah dari tower provider, yang mana hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Tim SAR dan juga damkar maupun juga stakeholder lainnya melakukan proses evakuasi kurang lebih 24 jam lebih lamanya, namun belum menghasilkan hasil dikarenakan situasi maupun juga kondisi saat ini hujan juga, Priska dan juga pemirsa, dan kondisi dari atau posisi dari korban ini di bawah runtuhan ini sangat beresiko sekali ketika tim SAR gegabah dalam melakukan pengerukan untuk mengambil jenazah saja. Ini berbahaya dikarenakan tower akan ditakutkan akan rubuh begitu, karena kondisi saat ini Anda bisa saksikan di belakang saya, tim dari konstruksi dari provider sudah naik untuk melakukan pengikatan guna untuk mengencangkan begitu, dan ketika proses evakuasi berlangsung sehingga tower tersebut bisa terkait dengan beberapa sisi tambang yang telah dikaitkan oleh tim SAR, Basarnas, juga damkar dan juga stakeholder lainnya. Anda bisa saksikan proses evakuasi masih terus diberlangsung dikarenakan sudah hampir 24 jam lebih lamanya pihak dari SAR masih belum membuahkan hasil, dan saat ini akan dilakukan kembali mengingat sempat tertunda dikarenakan curah hujan cukup tinggi saat ini, Priska dan juga pemirsa, yang mana ini menyulit tim dalam proses evakuasi dan mereka harus memanjat tower setinggi 25 meter dari bangunan ataupun dari salah satu musola di pesantren di kawasan Bekasi ini. Dan setidaknya dalam proses evakuasi ini kurang lebih puluhan masyarakat atau puluhan kakak ini untuk sementara ini akan dievakuasi sementara untuk mengamankan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Priska. Dan nantinya proses evakuasi masih berlangsung, dan saat ini kalau data yang kami terima hingga saat ini nantinya tower ini akan diangkat ataupun disanggah oleh kren sehingga pihak dari tim SAR ini bisa mengambil salah satu korban meninggal dunia. Dan ketahui emang korban meninggal dunia ini saat melakukan pekerjaan finishing seperti itu, dan ini mengakibatkan 7 orang, yang 1 orang meninggal dunia dan juga 6 lainnya luka-luka, dan sementara untuk korban luka-luka, Priska dan juga pemirsa, dibawa ke rumah sakit terdekat untuk proses perawatan lebih lanjut. Anda bisa saksikan, Priska dan juga pemirsa, proses pemasangan tali untuk penyanggah sebelum dilakukan proses pengerukan untuk mengambil salah satu jenazah yang masih tertimbun dari puing-puing dari coran penyangga dari tower tersebut. Dan dapat kami informasikan juga, tim SAR ini melakukan upaya yang cukup maksimal dikarenakan sulitnya posisi dari tower tersebut, dikarenakan mereka berada di lantai 2 dan salah satu musola. Dan nanti kami akan update kembali, Priska dan juga pemirsa, terkait proses dalam evakuasi dilakukan pada sore hari ini. Demikian, Priska, kembali ke Anda. Setiabudi melaporkan langsung dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan Indra. Pemirsa, jelang perayaan Tahun Baru Imlek, sejumlah persiapan dilakukan di Kelenteng Buntek Bio di Tangerang, Banten. Setiap tahunnya, kelenteng ini dihadiri oleh 4.000 umat yang ingin sembahyang saat perayaan Imlek. Masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia menyambut Imlek tahun ini dengan penuh semangat. Sejumlah persiapan pun dilakukan seperti di Kelenteng Buntek Bio di Tangerang, Banten. Ketua Umum Perkumpulan Buntek Bio, Ruby S, memprediksi akan ada pelonjakan umat yang akan melakukan ibadah pada malam menjelang Tahun Baru Imlek. Persiapan yang kita lakukan biasa, kita sterilkan. Tadi ada tim gegana sudah mengantisipasi takut keramaian. Yang kedua, kami tahun ini menggunakan metal detektor untuk mereka yang masuk sembahyang beribadah. Karena pertama dari sisi jumlah umat yang hadir lumayan cukup banyak. Setiap tahun 3.000-an umat sampai 4.000-an umat datang ke kelenteng ini. Sehari menjelang perayaan Imlek, ada juga sebagian masyarakat yang datang untuk berdoa di Kelenteng Buntek Bio.
Pada Imlek tahun ini mereka berharap bisa mendapatkan keberkahan dan kemakmuran serta dapat berkumpul bersama keluarga. Imlek tahun ini saya berharap bisa lebih banyak waktu sama keluarga, terus persiapannya tadi berdoa dulu untuk menyambut tahun baru. Bisa ngumpul sama keluarga aja sih, karena kan jarang ketemu ya. Kelenteng Buntek Dio merupakan kelenteng tertua di kota Tangerang. Setiap tahunnya ribuan umat berdatangan untuk beribadah dan menyambut tahun baru Imlek. Dari Tangerang, Banten, Abdul Aziz Novanwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, Vihara Dharma Bakti di kawasan Glodok, Jakarta Barat mulai dipadati oleh umat yang datang untuk sembahyang. Sejak Selasa pagi, puluhan warga terlihat khusyuk memanjatkan doa dan menyalakan dupa sebagai bentuk pengharapan untuk keberuntungan, kesehatan, dan juga kesejahteraan di tahun yang baru. Si hampir setiap sudut. Deretan lampion merah bergelantungan melambangkan harapan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara lilin-lilin besar menyala sebagai simbol penerangan dalam kehidupan. Persembahan berupa buah-buahan dan bunga juga tampak memenuhi altar utama vihara. Tradisi sembahyang ini tidak hanya menjadi momentum untuk berdoa, tetapi juga mempererat hubungan keluarga. Harapannya di tahun ular ini kita semua harus kerja harus giat, jangan patah semangat, ya kan? Itu kita harus biar banyak rezeki, kita berdoa biar banyak rezeki, biar keluarga semua sehat. Gitu. Terus, pokoknya semua harus yang bagus-bagus lah, yang manis-manis, gitu. Oke. Tradisi nanti terutama sembahyang dulu, udah sembahyang nanti di rumah kita makan bersama sekeluarga, gitu. Kumpul-kumpul semua gitu. Ya itu kita umumnya sembahyang aja gitu. Ya sembahyang aja kita, sembahyangnya yang bagus-bagus lah. Biar semua keluarga sehat-sehat selalu, usaha biar sukses. Ya kita semua doain semua umat sehat selalu, sukses selalu, semua damai selalu. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan umat dalam menjalankan ibadah, pihak kepolisian telah menempatkan sejumlah personel di sekitar vihara. Vihara Dharma Bakti menjadi salah satu destinasi utama di Jakarta setiap kali Imlek tiba. Sudah ada rekan kami Henry Aprila di sana. Henry, selamat sore. Ya Henry, bagaimana kemeriahan di Vihara Dharma Bakti sore hari ini? Ya, selamat sore Friska dan juga pemirsa. Kalau untuk kondisi terkini yang dapat kami perbaharui, kalau sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini umat yang hendak melakukan atau melaksanakan ibadah atau nantinya hendak melakukan ibadah di tempat vihara tempat kami melaporkan saat ini, yakni Vihara Dharma Bakti. Kalau kami sedikit jelaskan, ini Vihara Dharma Bakti sendiri memang sudah cukup meriah sekali. Dari mulai ornamen-ornamen juga sudah dipasangkan. Seperti halnya ini di belakang kami saat ini sudah ada lampion-lampion yang juga sudah dipasangkan dengan berbagai makna. Kemudian juga ada lilin merah dan juga beberapa dupa-dupa yang sudah dibakar oleh umat setelah melakukan ibadah sendiri. Nah, kalau informasi yang kami dapatkan untuk perayaan ibadah ini sendiri memang dilakukan satu hari jelang perayaan Imlek yang tepatnya di tahun 2576 Kongzili. Kalau untuk tahun ini, Priska, ini yang dimaknai dengan atau di CEO untuk tahun ini dimaknai dengan ular kayu. Kalau untuk tahun 2024 ini dimaknai dengan tahun naga kayu. Nah, kemudian kalau untuk arti sendiri dari ular kayu ini dimaknai dengan tahun yang memang muncul sekali dalam setiap siklus 60 tahun yang tentunya maknanya membawa semangat untuk tumbuh, kemudian juga membuka diri terhadap peluang dan juga berinovatif. Nah, kalau tradisinya sendiri ini ada beberapa tradisi yang tadi kami sempat terima informasinya, bahwa kalau satu minggu sebelum perayaan Imlek mereka melakukan ibadah atau melakukan hari persaudaraan di mana mereka melakukan kegiatan sosial kemudian dilanjutkan dengan sembahyang leluhur. Kalau untuk sembahyang leluhur sendiri ini dilakukan di kediaman atau di rumahnya masing-masing, berkumpul bersama keluarga untuk merayakan makan-makan dan juga berdoa maupun bersembahyang bersama dengan keluarga untuk mempererat hubungan bersama keluarga. Kami akan pantau terus ibadat yang dilaksanakan di Vihara Dharma Bakti.
Rizka. Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari Vihara Dharma Bakti. Selamat bertugas kembali rekan Henry. Menyambut Tahun Baru Imlek besok, sejumlah tempat ibadah mulai melakukan ritual cuci patung dewa dan kelenteng. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur dan juga dewa-dewa, serta simbol penyucian sebelum Tahun Baru. Jelang Tahun Baru Imlek yang jatuh esok hari, umat Konghucu di Pangkal Pinang melakukan ritual pembersihan patung dan kelenteng. Seperti di kelenteng Kuan Tiao Miao yang merupakan kelenteng tertua dan pusat perayaan Imlek di Bangka Belitung. Para pengurus kelenteng bergotong royong membersihkan patung-patung dewa, altar, serta area sekitar kelenteng. Tidak ketinggalan, sesajian juga disiapkan sebagai ungkapan syukur dan harapan untuk tahun yang akan datang. Kegiatan bersih-bersih juga digelar di Vihara Satya Buddha Visudimarga di Medan, Sumatera Utara. Tingginya patung dewa membuat patung ini tidak bisa dibersihkan sendirian. Pekerja bahu-membahu bergantian membersihkan patung dewa setinggi 7 meter ini. Ya, kebetulan tahun ini tahun ular ya. Nah, kita supaya tahun ini lebih maju lagi, suasana politik dan yang lain-lain supaya lebih aman dan tentram. Nah, terus mudah-mudahan kedepannya semua juga diberi kesehatan, pekerjaan yang baik, dan semua ekonomi juga membaik. Tradisi bersih-bersih jelang Imlek ini merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada leluhur dan dewa-dewa yang disembah, serta sebagai simbol penyucian sebelum memasuki Tahun Baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki perayaan Tahun Baru Imlek, Rawabelong di Jakarta Barat menjadi pusat perhatian dengan digelarnya Festival Ikan Bandeng. Acara yang berlangsung selama 2 hari pada 27 hingga 28 Januari ini menyuguhkan tradisi khas penjualan ikan bandeng jelang Imlek dan keunikan budaya Betawi. Festival Bandeng Rawabelong berlangsung meriah dengan kehadiran sejumlah tokoh penting, mulai dari PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi, serta pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno. Dalam festival ini berbagai stand menyuguhkan ikan bandeng segar yang telah teruji kualitasnya. Ikan bandeng berukuran jumbo mulai dari 1,5 kg hingga 13 kg dijual dengan harga mulai dari Rp50.000. Penyelenggaraan festival ini tak hanya menjaga warisan budaya, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan pedagang dan warga setempat. Ini juga mencerminkan terkait masalah toleransi, keberagaman. Bagaimana masyarakat Betawi itu juga menghargai dalam artian keberagaman, termasuk juga adalah untuk perayaan Imlek, bukan hanya untuk Tionghoa juga. Selain itu tidak ada tapi juga kalau menjelang Imlek, mereka juga silaturahim dengan juga mengantar bandeng kepada saudara-saudaranya, wabil khusus kepada para orang tua atau sesepuhnya. Jadi ini akan kita laksanakan, kita lestarikan, dan insya Allah Bapak Pramono dan Bapak Rano Karno kedepannya juga akan terus melanjutkan kegiatan Festival Bandeng ini yang diadakan di Rawabelong. Dan ini juga kedepannya bagus juga dalam rangka juga kita untuk ketahanan pangan di wilayah DKI Jakarta. Festival Bandeng kali ini dihadiri sejumlah mantan gubernur Jakarta seperti Fauzi Bowo, Sutioso, dan Jarod Saiful Hidayat juga turut memeriahkan acara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore hari ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di Tol Cikatama, Jawa Barat. Selamat sore Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda saat ini?
Ya baik, terima kasih Friska dan selamat sore pemirsa. Saat ini seperti yang Anda saksikan cuaca di gerbang tol Cikatama saat ini dalam keadaan gerimis. Beberapa saat lalu diguyur hujan deras, hingga saat ini masih ada hujan sedang di kawasan ini. Untuk itu bagi para pengguna jalan tentunya Anda yang akan berencana melintas gerbang tol Cikatama untuk selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda serta batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Jakarta yang akan memasuki gerbang tol Cikatama cukup dalam keadaan ramai lancar, di mana sampai saat ini untuk arah Purwakarta ini tidak ada hambatan-hambatan. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi pada antrian masuk tol, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Namun berbeda di arah sebaliknya yang akan mengarah ke Jakarta pada sore hari ini terlihat sudah mengalami peningkatan jumlah kendaraan di antrian pintu tol Cikampek utama ini, di mana dominasi kendaraan didominasi oleh kendaraan berplat nomor Jakarta yang akan kembali ke arah Jakarta setelah melakukan libur panjang. Dan antrian kendaraan dari gerbang tol ini pun terjadi hingga memasuki ke arah Jakarta. Sampai saat ini kepadatan kendaraan sudah mulai terlihat. Bagi para pengguna jalan tentunya Anda selalu menjaga batas kecepatan serta jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat kondisi jalan pada sore hari ini dalam keadaan licin. Imbas beberapa saat lalu diguyur hujan, masih ada genangan air pada ruas jalan. Hal ini juga perlu diantisipasi bagi para pengguna jalan tentunya untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian Priska, dari catatan Dinas Jasa Marga sampai saat ini kendaraan yang akan masuk ke Jakarta tercatat 9.000 kendaraan. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Purwakarta melalui gerbang tol Cikatama ini tercatat 7.000 lebih kendaraan yang keluar mengarah ke arah Purwakarta. Dan ada juga kendaraan-kendaraan angkutan barang. Hal ini perlu menjadi antisipasi juga bagi para pengguna jalan, mengingat kondisi jalanan yang licin. Tentunya Anda harus mengutamakan keselamatan dalam berkendara dengan utamakan batas kecepatan di atas batas normal, sehingga Anda terlindungi dari kecelakaan lalu lintas apabila terjadi trouble pada kendaraan Anda. Dan tentunya ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan guna mengatur jalannya arus lalu lintas pada sore hari ini. Kemudian periksa kembali saldo e-tol Anda dalam keadaan cukup, sehingga hal ini juga menghindari antrian pada pintu tol. Dan juga tetap utamakan keselamatan dalam berkendara, dan hal ini untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran dalam berlalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslina melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Kembali ke rekan saya Priska, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari tol Cikatama, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, kemacetan kendaraan hingga 8 km terjadi di kawasan wisata Anyer, Cilegon, Banten. Sementara kemacetan saat libur panjang juga masih terjadi di jalur wisata menuju Puncak Bogor, Jawa Barat, tepatnya di kawasan Simpang Gadok. Memasuki libur panjang, kemacetan kendaraan hingga 8 km terjadi di kawasan wisata Anyer, Cilegon, Banten. Polisi memberlakukan sistem satu arah di kawasan Ciwandan, Cilegon, Banten dari Cigadi. Aturan ini untuk mengurai penumpukan kendaraan wisatawan pulang berlibur dari pantai Carita dan Anyer. Pengendara diimbau tidak kebut-kebutan ataupun menyalip untuk mencegah kecelakaan.
Sementara kemacetan saat libur panjang juga terjadi di jalur wisata menuju Puncak Bogor, Jawa Barat, tepatnya di kawasan Simpang Gadok. Polisi masih menerapkan rekayasa lalu lintas yaitu sistem ganjil genap dan sistem satu arah. Tercatat sekitar 10.000 kendaraan melintas di jalur puncak. Kemacetan menuju kawasan puncak diprediksi terus terjadi hingga Rabu besok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan parah terjadi di Tol Jagorawi arah Jakarta. Kemacetan ini terjadi mulai kilometer 42 atau sebelum Tol Jagorawi. Sudah bersama kami rekan Hadisti Arifa di kilometer 21 Tol Jagorawi. Selamat sore Hadisti. Hadisti, apa informasi terkini yang bisa Anda laporkan dari tempat Anda melaporkan selamat sore Priska dan juga pemirsa. Ruas tol Jagorawi yang merupakan jalur utama bagi warga Bogor dan juga sekitarnya menuju ke arah Jakarta mengalami kepadatan kendaraan. Dapat dilihat di belakang saya bagaimana kondisi lalu lintas terkini di ruas tol Jagorawi. Meskipun kini kondisi ini sudah mulai berangsur normal, namun beberapa waktu sempat terjadi kemacetan, bahkan terjadi antrean kendaraan yang cukup mengular. Kalau dari pantauan kami, kepadatan ini terjadi bahkan hingga 4 km panjangnya, dimulai dari KM 24 hingga ke KM 19. Lalu kami tadi juga sempat melihat bahwa kendaraan ini terpaksa harus melaju cukup rendah, yang mana kecepatan rata-rata kendaraan tadi ini hanya berkisar di 10 hingga 20 km per jamnya. Bahkan tak sedikit kendaraan yang melintas ini terpaksa harus mengambil jalur darurat untuk dapat melintas dan melewati kondisi yang cukup padat ini. Rizka dan juga pemirsa, kemacetan ini tadi sudah terjadi sejak pukul 12 siang hingga kini, dan penyebab dari kemacetan ini adalah tingginya tingkat volume kendaraan di momen libur panjang, serta juga kondisi cuaca yang sudah diguyur hujan sejak dari tadi siang. Kemudian juga sedang dilakukannya perbaikan jalan yang bertujuan untuk pelebaran jalan di area KM 20 hingga KM 19 ruas tol Jagorawi. Rizka dan juga pemirsa, meskipun kondisi kemacetan ini sudah berlangsung hingga 5 jam lamanya, namun kami belum melihat adanya tindakan ataupun rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di KM 24 hingga KM 19 Tol Jagorawi. Dan selain juga kepadatan yang terjadi di area ruas tol, kami juga melihat bagaimana kepadatan ataupun penumpukan kendaraan ini juga terjadi di rest area KM 21 ruas tol Jagorawi ini. Kami melihat bagaimana antrean kendaraan yang masuk ke ruas tol, kemudian juga mereka yang mampir di ruas tol ini terpaksa tidak mendapatkan lahan parkir ataupun kantung parkir, sehingga banyak yang harus parkir di bagian-bagian yang bukan merupakan lahan parkir di rest area KM 21. Rizka, demikian. Baik, Hadisti Arifa melaporkan langsung dari Tol Jagorawi. Selamat bertugas kembali, mohon hati-hati dalam bertugas. Pemirsa, belum usai polemik pagar laut di Tangerang, Banten, pagar laut berupa jaring kini ditemukan di wilayah lain. Di Lampung, pagar laut jaring seluas 3 hektar ditemukan di pesisir pantai Mutun, Kabupaten Pesawaran. Pagar laut berupa jaring ini membentang seluas 3 hektar. Pagar laut di kawasan wisata pesisir Pesawaran, Lampung yang juga sempat viral ini ternyata dibuat pelaku usaha hotel berbintang 5 Marriott Resort and Spa. Meski pihak pengelola resort diketahui telah membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atas lahan laut seluas 3 hektar tersebut, hingga kini belum mengantongi izin resmi dan masih dalam proses pengajuan. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Sadaria. Sadaria menuturkan pagar laut sepanjang lebih dari 1 kilometer ini hanyalah jaring biasa yang akan dijadikan lokasi rumah ikan dan transplantasi terumbu karang. Izin secara formalitasnya belum terlihat, tetapi dengan adanya PNBP itu bahwa mereka sudah berproses, sudah membayar PNBP. Kalau PNBP itu sudah dibayar, maka KKP akan mengeluarkan izinnya. Pemasangan pagar laut ilegal bukan hanya bisa merusak ekosistem laut dan memicu konflik sosial, namun juga pembatasan fisik di kawasan laut dengan tujuan tertentu seperti mengklaim wilayah,
dan menghalangi akses dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Dari Kabupaten Pesawaran Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Mirsa, mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut tidak takut mengungkap dalang di balik kegaduhan ini. Kisruh pagar laut diduga mengandung unsur pidana korupsi dan juga perusakan lingkungan. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang berwenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Sertifikat dimaksud adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Adapun hingga kini sudah ada 50 sertifikat pagar laut di Tangerang yang dibatalkan usai proses verifikasi ketat. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN Nusron Wahid menyebut akan menjatuhi sanksi kepada para pejabat yang terbukti melanggar hukum. Kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat baik itu hak milik SHM maupun itu HGB atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari ngecek dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor. Di balai desa juga bisa, di mana bisa ngecek itu. Yang nomor 2, ngecek prosedur. Itu bisa kita lakukan dengan cara melihat di komputer. Prosesnya udah benar apa belum. Nah, tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya terakhir adalah ngecek fisik materialnya kayak apa. Sementara itu sebelumnya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut ke KPK. Boyamin juga melaporkan 2 nama menteri yang menurutnya paling bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan. 6 warga Indonesia ditembak agensi penguat kekuasaan maritim Malaysia di Malaysia. 1 di antaranya meninggal dunia, sementara 5 korban lainnya masih dalam penanganan medis. Inilah rekaman pasca penembakan yang dilakukan Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat dini hari 24 Januari lalu di perairan Tanjung RHU, Selangor, Malaysia. Tembakan mengenai 6 imigran asal Indonesia, 1 di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Dalam peristiwa naas tersebut, 2 warga Aceh ikut jadi korban. Adapun warga yang meninggal berasal dari Riau. DPD Dapil Aceh, Sudirman, pelaku penembakan tersebut melanggar HAM dan harus diproses secara diplomatis hingga penegakan hukum. Ini adalah bentuk pelanggaran HAM. Bagaimana situasi dengan menembak, memberondong warga sipil yang tidak punya senjata? Saya sudah mengkonfirmasi kepada para korban yang menceritakan kronologi kejadian itu. Hingga saat ini para korban masih dalam perawatan di 2 rumah sakit di Malaysia. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa melaporkan. Pemirsa, Indonesia akan mengirimkan nota diplomatik ke Malaysia terkait penembakan 6 WNI oleh Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia. Dalam kunjungan ke Malaysia kemarin, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga langsung membahas serius masalah ini. Meski ada insiden penembakan WNI, Presiden Prabowo tetap melanjutkan lawatan ke Malaysia Senin kemarin. Salah satunya memenuhi undangan Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Prabowo bahkan dianugerahi Darjah Kerabat Johor, gelar yang sangat dihormati.
Sultan Ibrahim juga menyelenggarakan jamuan kenegaraan bagi Prabowo dan delegasi. Di Malaysia, Prabowo juga bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekaligus membahas insiden penembakan 5 WNI. Secara resmi, Indonesia juga akan mengirimkan nota diplomatik mendesak investigasi mendalam atas kasus penembakan WNI. Jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang meninggal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penembakan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia menimbulkan pertanyaan, apakah memang pekerja migran Indonesia kita seberbahaya itukah sehingga sampai ditembaki? Dan seperti apa penanganan kasus ini oleh pemerintah? Kita akan membahasnya bersama Direktur Jenderal Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha. Selamat sore Pak Yuda. Selamat sore Mbak Priska. Ya, Pak Yuda, beberapa waktu lalu Pak Prabowo sempat bertemu dengan PM Anwar Ibrahim. Apa kesepakatan yang dihasilkan terkait penembakan WNI di Malaysia, khususnya dalam kasus ini ya Pak? Ya, sebagaimana kita ikuti bersama bahwa pada saat pernyataan pers kunjungan Bapak Presiden Prabowo ke Malaysia disebutkan bahwa isu pelindungan WNI menjadi salah satu isu yang dibahas. Baik, pada saat kejadian penembakan itu sebenarnya apa Pak yang berbahaya yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia sehingga sampai harus ditindak sedemikian keras? Sampai ada yang tewas 1 orang. Betul, pada saat kejadian ini kita terima informasinya, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur segera menindaklanjuti ke Polis Diraja Malaysia. Dan berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh pihak PDRM bahwa kejadian terjadi pada tanggal 24 Januari sekitar pukul 3 dini hari. Pada saat itu patroli APMM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, sedang melakukan patroli dan kemudian ditabrak sebanyak 4 kali oleh kapal WNI dan kemudian juga diserang dengan menggunakan parang. Dan untuk itulah kemudian mereka melakukan tembakan. Setelah itu pada pagi harinya kapal itu sempat kabur ya, dan pagi harinya ditemukan kapal tersebut terdampar di pantai Banting, Selangor, dan kemudian ditemukan ada 1 yang meninggal dan 1 yang luka parah. Kemudian 3 WNI korban luka tembak lainnya juga dibawa oleh masyarakat ke rumah sakit. Jadi total ada 1 meninggal dan 4 ya luka-luka. Nah, dalam konteks inilah kemudian kita sudah mengirimkan nota diplomatik kepada Malaysia. Yang pertama tentu kita menyesalkan terjadinya jatuhnya korban jiwa dari insiden ini, dan kita meminta ada penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini untuk melihat apakah tindakan aparat APMM itu sudah dilakukan sesuai prosedur, ataukah ini dapat terindikasi penggunaan kekuatan yang berlebihan, excessive use of force. Baik, jumlah korban yang saat ini saya update kembali Bapak, 1 tewas, 5 masih dirawat dengan luka-luka begitu ya Pak ya. Bagaimana kondisi terkininya Pak? Ya, dapat kami sampaikan 1 tewas, 4 luka-luka. Ini informasi yang kami terima dari pihak PDRM. Untuk 1 yang tewas, kami sudah mendapatkan informasi dari PDRM bahwa proses otopsi sudah selesai dilaksanakan dan jenazah sudah dapat diproses kepulangannya ke Indonesia. Dan sore hari ini KBRI Kuala Lumpur sedang melakukan proses pemulasaran jenazah, pemetian jenazah dan juga pengurusan berbagai dokumen untuk memfasilitasi repatriasinya ke Indonesia. Insya Allah secepatnya jika penerbangan memungkinkan besok kita akan pulangkan ke Indonesia. Baik. Sedangkan untuk 4 yang luka-luka, dapat kami update juga bahwa indikasi awal akses ke konsuleran sebenarnya akan diberikan besok.
Namun kami baru saja mendapatkan update per sore ini akses sudah dapat diberikan. Ya, jadi saat ini staf KBRI Kuala Lumpur sedang bertemu dengan 3 warga negara kita yang dirawat di Rumah Sakit Idris Shah Serdang. Artinya sebelumnya tidak ada akses dari perwakilan Indonesia kepada para korban yang migran Indonesia ini ya Pak? Ya, selama proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Malaysia, hanya informasi saja yang kita terima. Nah, saat ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan pertemuan dan berjumpa langsung dengan WNI. Itu memang hak akses kekonsuleran itu sudah diatur berdasarkan Konvensi Wina 1961 bahwa perwakilan negara asing bisa bertemu dengan warganya. Baik, kita akan lanjutkan dialog setelah informasi yang berikut ini. Ya, selamat sore Pak Yuda Nugraha, masih bersama kami? Ya, Mbak Friska. Bapak, apakah nota diplomatik terkait investigasi dalam kasus ini sudah dikirimkan oleh pemerintah dan apa detail isinya, Pak? Ya, nota diplomatik sudah dikirimkan. Ya, pertama tadi kami sampaikan bahwa kita menyesalkan terjadinya insiden ini. Tentu kita memahami bahwa penegakan hukum merupakan kedaulatan dari Malaysia, namun langkah-langkah penegakan hukum tentunya tetap perlu memperhatikan keselamatan dan juga hak-hak warga negara kita. Dan kita menyesalkan terjadinya jatuhnya korban dari insiden ini. Dan kemudian kita meminta akses konsuleran dan yang terakhir kita meminta agar dilakukan investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini, termasuk untuk melihat apakah tindakan aparat APMM itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Baik, ada langkah lanjutan apa setelah nota diplomatik ini Pak dari pemerintah Indonesia dalam waktu dekat? Ya, pertama tentunya yang paling prioritas saat ini adalah kami memfasilitasi proses kepulangan jenazah dengan inisial B asal Riau. Ya. Kami dari Kementerian Luar Negeri telah berhubungan langsung dengan istri dari almarhum, ya kita menyampaikan ucapan duka cita dan kita akan memfasilitasi pemulangan jenazah hingga nanti ke rumah duka. Kemudian yang kedua, kita melakukan akses kekonsuleran. Tadi kami sampaikan bahwa sore ini sedang dilakukan. Kita akan memeriksa kondisi kesehatan para WNI kita dan kemudian melakukan verifikasi identitas. Dan terakhir kita juga ingin mendalami bagaimana kronologis kejadian dari sisi para WNI. Dan selanjutnya tentu kita akan terus mendorong melalui upaya diplomatik mengenai investigasi terhadap insiden ini, ya, termasuk tadi kami sampaikan apakah ada upaya ada langkah-langkah aparat APMM yang melebihi prosedur. Kita ingin mendapatkan keterangan yang lebih jelas dari proses investigasi tersebut agar terang benderang ya, situasi atau kronologis kejadian yang betul-betul terjadi pada saat kejadian. Baik, terkait dengan penerapan tindakan oleh aparat Malaysia, Pak, apakah berlebihan atau tidak? Jika aksi kekerasan ini berlebihan, aparat Malaysia terbukti melakukan pelanggaran, apa yang Indonesia harapkan sebagai sanksi? Ya, tentu kita tidak jump to the conclusion dahulu. Ya, kita akan melihat hasil investigasi. Kita tentu menghormati langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk melakukan investigasi ini. Ya, tentu jika ada kesalahan yang dilakukan, ya tentu kita melihat dan meminta ada sanksi yang bisa diberikan. Tapi tentu kita lihat dahulu ya bagaimana proses investigasi ini dilaksanakan. Yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mendapatkan penjelasan yang utuh, ya penjelasan yang utuh terkait dengan kronologis kejadian, baik dari sisi PDRM maupun dari sisi WNI-nya, dan kemudian apakah langkah-langkah penegakan hukum itu sudah dilakukan sesuai prosedur. Nah nanti tentu kita akan menyerahkan ya bagaimana proses hukum yang ada jika ada pelanggaran, tentunya kewenangan pihak Malaysia ya untuk melakukan penegakan hukum ya terhadap aparat yang melanggar. Baik, kita nantikan bersama hasil investigasi menyeluruh dari kasus ini. Terima kasih Bapak Yuda Nugraha sudah berbagi informasi bersama kami di Sindo News TV. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.
Pemerintahan Prabowo Gibran resmi memasuki 100 hari masa kerja pada hari Selasa 28 Januari 2025. Dalam 100 hari pertama masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto mendapat tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi. Hari ini, 28 Januari 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap 100 hari memimpin Indonesia. Berbagai gebrakan kebijakan menandai komitmen Prabowo Gibran dalam membawa perubahan. Terutama yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan reformasi sosial. Meskipun Presiden Prabowo mengatakan ia tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari, namun Prabowo mengapresiasi kinerja para pembantunya di Kabinet Merah Putih dalam melayani rakyat. Walaupun sebetulnya saya tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari atau bulanan, tapi bagaimanapun itu merupakan suatu tonggak, suatu tahap yang kita selesaikan. Dan untuk itu, saya kira secara objektif kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian. Prabowo mengakui masih banyak kinerja yang harus diperbaiki. Hal itu merupakan hal yang wajar, tapi Prabowo melihat para menteri dan wakil menteri berusaha memberikan yang terbaik kepada rakyat. Selama periode 100 hari masa kerja Prabowo Gibran, publik pun merespon dengan tingkat kepuasan yang impresif. Survei Litbang Kompas menunjukkan 80,9% responden mengaku puas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Angka ini bukan hanya menunjukkan dukungan yang kuat, tetapi juga berhasil melampaui pencapaian pemerintahan sebelumnya. Lonjakan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap gaya kepemimpinan Prabowo Gibran yang dinilai cepat tanggap dan inovatif. Merespon tingginya tingkat kepercayaan masyarakat, Presiden Prabowo menegaskan fokus pemerintahannya untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbaiki. Niatnya adalah bawa kemajuan kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan. Niatnya hilangkan kelaparan. Niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghasilan rakyat semuanya harus. Memang tidak bisa dipungkiri, keberhasilan di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo ini dianggap sebagai buah dari kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Seperti kebijakan pembatalan PPN dan program makan bergizi gratis yang menjadi bukti konkret komitmen pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Program makan bergizi gratis menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran yang diapresiasi oleh masyarakat. Namun tata kelola anggaran mendapat sorotan dari publik. Saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi yang tidak mendukung hal ini. Silakan keluar dari pemerintah NTB. Program makan bergizi gratis menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Meski belum optimal, namun pemerintah terus meningkatkan kualitas makanan yang diberikan. Standar operasional prosedur juga diperketat untuk menjaga pemenuhan gizi bagi anak, ibu hamil, dan menyusui. Selain program makan bergizi gratis, Lembaga Survei Indonesia DNIJA mencatat ada 9 program yang menjadi favorit masyarakat.
Kesembilan program itu adalah makan bergizi gratis, rehabilitasi dan renovasi sekolah, serta swasembada pangan. Warga juga menanti program peningkatan kesejahteraan guru dan kenaikan upah minimum nasional yang telah dijanjikan Presiden Prabowo. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga diapresiasi warga. Namun, hasil negatif juga diberikan publik terhadap sejumlah kebijakan yang diambil pemerintahan Prabowo. Usulan pilkada oleh DPRD mendapat skor minus 7,9. Pembentukan kabinet jumbo minus 6,8 dan penghapusan utang UMKM minus 5,7. Sementara itu, hasil yang berbeda diungkap oleh Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Hasil evaluasi CELIOS dari studi dilakukan terhadap panelis yang terdiri dari 95 jurnalis, Presiden Prabowo Subianto memperoleh rapor 5 dari total 10 poin. Sementara, Wapres Gibran Raka Buming Raka mendapat rapor yang sangat rendah, yakni 3 dari 10. Studi juga menunjukkan 74% responden menilai janji politik hanya sebagian yang berhasil, sementara sebagian lainnya tidak terlaksana. Capaian program juga dinilai kurang optimal, yakni hanya 37%. Dan rencana kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan publik, yakni 34% saja. Tata kelola anggaran dalam kabinet juga mendapat penilaian buruk, dengan 52% responden menilai hal tersebut sangat mengecewakan. Responden juga menilai kolaborasi antar lembaga kurang efektif, yakni 46%, dan minimnya intervensi di sektor ekonomi, yakni 31%. Dengan rendahnya penilaian, banyak pihak menilai kabinet perlu melakukan reshuffle menteri. Sebanyak 88% responden menyatakan perlu dilakukan reshuffle pada 6 bulan pertama. Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengapresiasi 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Puan juga meminta pemerintah bekerja lebih keras. Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat. Jadi bekerja lebih baik, bekerja dengan lebih semangat, dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti dengan evaluasi yang terbaik bagi rakyat. Meski belum sempurna, namun pemerintahan Prabowo Gibran diharapkan bisa terus akselerasi pencapaian target pembangunan nasional, menjawab tantangan global, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang sudah berjalan memiliki berbagai permasalahan. Presiden Prabowo Subianto bahkan sampai minta maaf atas berbagai kekurangan dalam program MBG, termasuk soal belum meratanya pembagian makan bergizi gratis ke seluruh wilayah Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sudah bergulir sejak pertama kali diluncurkan pada Senin 6 Januari 2025. Namun, sejumlah permasalahan terus mencuat, mulai dari makanan basi, distribusi yang terlambat, hingga keterbatasan dana. Presiden Prabowo Subianto pun menyampaikan permintaan maaf atas berbagai kekurangan dalam program Makan Bergizi Gratis, termasuk soal belum meratanya pembagian makan bergizi gratis ke seluruh wilayah Indonesia. Presiden juga menekankan ketersediaan dana program Makan Bergizi Gratis bagi seluruh anak-anak Indonesia. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Keterbatasan dana memang menjadi salah satu masalah yang membuat banyak pihak meragukan program MBG.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program MBG sebesar 71 triliun rupiah hanya sampai Juni 2025 dan belum mampu mencakup seluruh anak Indonesia. Terkait masalah ini, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan Najamuddin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program makan bergizi gratis kepada masyarakat melalui zakat infak dan sedekah atau ZIS. Hal ini disampaikan Sultan setelah rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga DPD RI 14 Januari 2025. Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih dalam mensukseskan program ini. Sehingga partisipasi dan dukungan pembiayaan dari masyarakat jadi opsi yang perlu disiapkan pemerintah. Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya? Zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Pihak istana pun angkat suara terkait usulan ini. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sendiri untuk program makan bergizi gratis sehingga tidak perlu mengambil anggaran dari pos lain apalagi dari dana zakat. Ya apa ya seperti itu, ya enggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu. Karena Presiden sudah berniat baik dengan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, pondok pesantren, ibu hamil untuk menyelenggarakan. Dan beliau sudah anggarkan sejumlah 71 triliun itu. Jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain. Beliau sudah betul-betul loh luar biasa. Jadi tidak ada yang bilang ngambil dari mana tadi? Zakat apa? Wah itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu kami. Ya. Jadi saya kira itu ya. Terima kasih ya. Di samping bantahan dari pihak istana, usulan agar anggaran makan bergizi gratis diambil dari dana zakat juga mendapat kritik dari masyarakat. Banyak pihak menilai usulan tersebut tidaklah tepat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Program pemeriksaan kesehatan gratis oleh pemerintah akan dimulai pada Februari 2025. Bagaimana tanggapan masyarakat untuk program pemeriksaan kesehatan ini? Berikut liputannya. Bagus sih pemerintah lebih care lagi sama kesehatan masyarakat gitu kan. Medical check up juga kan termasuk hal yang pemikiran orang-orang banyak tuh mahal, repot gitu. Kalau pas banget ada fasilitas dari pemerintah, pasti kan masyarakat lebih pengen bangun kan gratis kan Kak. Gitu. Tertarik sih, karena pas banget belum pernah selama 20 tahun hidup aku belum pernah yang nama medical check up gitu. Paling kalau ya ke rumah sakit ya karena sakit aja gitu. Jadi ada fasilitas pemerintah gratis, pas banget lagi ulang tahun kan, jadi kenapa enggak gitu. Dengar sih, simpang siur aja sih. Itu bener-bener bermanfaat sih buat saya. Buat cek gula darah mungkin, cek kolesterol gitu, cek asam urat juga kan buat MCU. Udah dengar sih. Nah ini tanggapannya gimana? Ya baguslah kita mengapresiasi pemerintah ya buat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya seperti itu. Kira-kira tertarik nggak untuk ikut MCU? Tertarik juga sih MCU-nya, cuma menurut saya sih bisa ditambahin juga ya item-itemnya yang lain gitu untuk MCU-nya. Pemerintah menargetkan swasembada pangan nasional pada tahun 2025. Tanam jagung 1 hektar digelar di beberapa daerah dengan memanfaatkan lahan tidur maupun lahan produktif. Program
Program gerakan penanaman jagung serentak seluas 1 juta hektar digelar di beberapa wilayah. Hal ini bertujuan mendukung target swasembada pangan nasional pada tahun 2025. Program tanam jagung serentak pada tahun 2025 dengan memanfaatkan lahan perkebunan serta lahan kering di berbagai wilayah di Indonesia dengan target tanam 1 juta hektar selama 1 tahun. Salah satunya digelar di Subang, Jawa Barat. Arahan Bapak Presiden Republik Indonesia menyampaikan, memerintahkan kepada kita semua agar mencapai swasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, khususnya padi dan jagung. Dan kami mendapatkan tugas untuk bisa melaksanakan swasembada di bidang jagung dengan target penanaman 1 juta hektar selama 1 tahun. Swasembada pangan merupakan salah satu program Astacita Presiden Prabowo Subianto selain swasembada energi hingga ekonomi kreatif. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. 100 hari sudah jajaran Kabinet Merah Putih bekerja. Rakyat pun terus mengawasi kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas siapa saja menteri terbaik versi masyarakat? Berikut liputannya. Jajaran Kabinet Merah Putih telah genap bekerja selama 100 hari. Sejumlah pencapaian hingga catatan ditorehkan oleh kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Sejumlah survei mencatat ada 5 menteri yang dinilai memiliki kinerja terbaik selama menjabat. Survei indikator politik mencatat Menteri BUMN Erick Thohir menduduki peringkat pertama sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menduduki peringkat kedua. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menempati posisi kedua. Berhasilannya menurunkan biaya haji dan peningkatan kuota haji menjadi sorotan. Kemudian di peringkat kelima ada Teddy Indrawijaya yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sementara Lembaga Center of Economic and Law Studies Serios mencatat Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Sementara di posisi kedua ditempati oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Mutia dinilai sigap tangani judi online. Posisi ketiga ditempati oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menduduki peringkat keempat. Rakyat menanti kebijakan tes kesehatan gratis di hari ulang tahun. Di posisi kelima ada Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli. 100 hari waktu yang singkat untuk menilai keberhasilan jajaran Kabinet Merah Putih. Rakyat terus menanti konsistensi para menteri dalam membangun negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah bersiap untuk meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini bisa dinikmati seluruh warga Indonesia di hari ulang tahun. Lantas bagaimana mekanismenya? Berikut liputannya. Pemerintahan Prabowo Gibran kembali memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini, warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun pertama, yaitu 2025. Jumlah ini akan terus meningkat dengan target 200 juta orang dalam 5 tahun mendatang. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tekankan pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya bertujuan untuk mengobati, tetapi juga kepada pencegahan. Pelaksanaannya pun akan berlaku di puskesmas, bukan rumah sakit. Ini bayangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beda istilahnya dengan yang seperti yang dilakukan di rumah sakit ini dilakukan di puskesmas untuk kelompok balita. Jadi baru lahir pun ada tuh screeningnya harus dilakukan. Kemudian anak-anak, remaja, karena beda screeningnya. Kemudian dewasa dan juga lansia. Karena screeningnya berbeda-beda, karena jenis penyakit yang diperiksanya juga berbeda-beda. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir.
Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sedangkan untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker, seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya, bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Rencananya program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai bertahap pada Februari 2025. Pemerintah berharap program ini bisa meningkatkan harapan hidup rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.